Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jendela Filsafat, tempat di mana kita tidak hanya membicarakan apa yang terlihat, tapi juga apa yang dirasakan jiwa. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Bukan hanya agar kamu tak ketinggalan video baru, tapi agar kita terus bersama dalam perjalanan jiwa yang mendalam. Kamu masih jujur meski tak ada yang melihat. Ada saat dalam hidup di mana kamu bisa saja memilih jalan yang lebih aman, lebih mudah, lebih menguntungkan. Tapi kamu tidak memilihnya. Kamu memilih diam ketika bisa saja kamu bicara dan mengelabui. Kamu memilih mengembalikan hak meski tak ada yang tahu kamu menyimpannya. Kamu memilih jujur meski tidak ada satupun manusia yang peduli pada pilihan itu. Dan saat itu terjadi, bisa jadi kamu tak sadar bahwa Allah sedang mendidikmu. Bukan agar kamu disanjung karena kejujuranmu, tapi agar hatimu tidak terbiasa menyembunyikan kotoran di balik wajah yang baik. Karena kejujuran yang Allah cintai, bukan yang dilihat dunia, tapi yang ditanamkan dalam sunyi, yang membuatmu lebih takut kepadanya daripada takut kehilangan citramu. Ada masanya kamu merasa sepi dalam kebaikan. Kamu jujur, tapi tidak ada yang menyadari. Kamu bersih, tapi tak ada yang mengakui. Bahkan, kamu yang dipertanyakan, kamu yang dianggap bodoh, kamu yang ditertawakan diam-diam oleh dunia yang terbiasa menutupinya dengan tipu daya. Dan disitulah hati kita diuji. Masihkah kamu jujur jika tidak ada satupun yang akan tahu kamu sedang jujur? Masihkah kamu jujur bila balasannya bukan pujian, tapi kehilangan? Masihkah kamu bertahan bila kejujuranmu malah membuatmu ditinggal? Allah tidak sedang membiarkanmu sendiri. Dia sedang memperhalus hatimu agar kamu tidak jujur karena manusia, tapi karena kamu tak sanggup berdusta di hadapannya. Karena jujur yang paling tulus bukan yang diucapkan, tapi yang dijaga dalam keputusan-keputusan yang tidak diketahui siapapun, yang hanya kamu dan Allah tahu. Dan saat kamu memilih jujur dalam sunyi, saat kamu tidak mencuri, tidak memanipulasi, tidak mengambil kesempatan dalam kelengahan orang, padahal kamu bisa, disitulah kamu sedang dididik. Bukan untuk dunia, tapi untuk akhirat. Untuk keselamatan batinmu sendiri. Banyak orang bisa bersandiwara menjadi baik saat dilihat, tapi hanya hati yang dibersihkan oleh Allah yang bisa tetap lurus meski tak disaksikan siapapun, dan itu mahal. Itu adalah tingkatan kejujuran yang tidak akan bisa dicapai oleh mereka yang masih butuh pengakuan dari manusia. Jujur seperti itu adalah rahasia, dan mungkin tidak ada yang pernah tahu kamu jujur. Tapi jangan pernah khawatir, Allah tidak akan pernah luput mencatatnya. Allah tahu kamu tidak menuntut kembali kelebihan uang yang kamu temukan. Allah tahu kamu mengakui kesalahan yang bisa kamu sembunyikan. Allah tahu kamu tidak menyalahkan orang lain untuk menyelamatkan wajahmu sendiri. Allah tahu semuanya. Dan saat kamu merasa sendiri dalam kejujuranmu, ingat satu hal. Mungkin dunia tidak melihat, tapi Allah sedang menyaksikan detik-detik kelulusanmu sebagai murid dari cahaya keikhlasan. Bisa jadi kamu tidak mendapatkan pujian, tapi kamu sedang mendapatkan nilai di sisi Allah. Firman-Nya yang lembut menyentuh jiwa, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Jika dunia tidak menyaksikanmu, itu tak jadi soal. Asal Allah menyaksikanmu, itulah cukup. Itulah kejujuran yang telah dibersihkan dari pamrih, dari penilaian, dari tepuk tangan. Dan jika kamu bertanya, kenapa tak ada yang tahu aku jujur? Jawabannya bisa jadi, karena memang kejujuranmu sedang Allah rahasiakan, agar hanya Dia yang membalasnya nanti. Kamu berkata benar, meski itu membuatmu ditolak. Ada kalimat yang tidak mudah diucapkan, meskipun itu benar. Karena kita tahu, kejujuran seringkali menyakitkan.
bukan hanya menyakitkan orang yang mendengarnya, tapi juga menyakitkan hati kita sendiri, karena harus kehilangan sesuatu setelah berkata jujur. Dan itulah yang terjadi padamu. Kamu memilih berkata sebagaimana adanya, meski setelah itu, kamu dijauhkan, dibisiki, dicurigai, bahkan ditinggalkan. Kamu tahu apa yang kamu ucapkan bukan kebohongan. Kamu tahu kamu tidak sedang menyakiti. Kamu hanya berkata sejujur yang kamu bisa. Tapi entah mengapa, kebenaran itu malah membuatmu tampak buruk di mata mereka. Padahal kamu sedang jujur, bukan menyakiti. Kamu sedang berkata benar, bukan memprovokasi. Tapi tetap saja, kamu ditolak. Dan saat kamu ingin menyerah dari kejujuran, saat kamu mulai ingin ikut berbohong saja agar tidak kehilangan siapapun, Allah menahan lidahmu. Allah meneguhkan hatimu, karena kamu sedang dilatih berkata benar, walau itu akan membuatmu sendiri. Ini bukan tentang kata-katamu yang kasar. Ini tentang dunia yang tidak siap mendengar kebenaran. Dan Allah tidak menyuruhmu membentak, tapi menyuruhmu tetap berkata lurus. Karena ada satu sabda Nabi Muhammad SAW yang meneguhkan jiwa-jiwa sunyi seperti itu. Katakanlah kebenaran, walaupun itu pahit. Sabda ini sederhana, tapi berat dijalani oleh hati yang ingin diterima semua orang. Karena kejujuran seringkali terasa pahit, bukan karena isinya salah, tapi karena kita terlalu terbiasa menyembunyikan luka dengan senyum semu. Tapi kamu memilih tetap berkata benar. Dan mungkin itulah yang membuatmu tidak punya banyak teman, tidak masuk ke dalam lingkaran manapun, tidak dianggap sebagai bagian dari keramaian, karena kamu tidak bisa pura-pura. Dan bisa jadi itu bukan kehancuran, tapi itu adalah pengasingan suci yang Allah pilihkan, agar kamu tidak terbiasa menyembunyikan kebenaran hanya demi diterima. Luka itu berat, kehilangan itu menyakitkan. Tapi percayalah, kebenaran yang kamu pertahankan diam-diam akan menjadi pembela paling kuatmu kelak saat tidak ada lagi yang bisa bicara. Karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, barang siapa menjaga kebenaran, maka ia akan ditulis di sisi Allah sebagai orang yang benar, Shiddiq. Shiddiq, itulah gelar yang diberikan Allah bagi mereka yang tetap berkata benar, meski membuatnya kehilangan dunia. Dan mungkin kamu tidak menyadari, tapi kamu sedang dibentuk untuk itu. Bukan untuk menjadi viral, tapi untuk menjadi Shiddiq di mata Allah. Bukan untuk disorot karena kejujuranmu, tapi agar kamu cukup kuat menjaga hati tetap bersih meski kamu dianggap salah oleh manusia. Ada satu saat di mana kamu menangis bukan karena orang lain menyakitimu, tapi karena kamu sedang bingung. Kenapa kejujuran yang kamu pertahankan justru membuat kamu kehilangan banyak hal? Dan Allah tidak membalas dengan ucapan. Dia tidak langsung mengganti kehilangan itu dengan hadiah dunia. Tapi yang Dia lakukan adalah menguatkan jiwamu, agar kamu tidak menyesal karena berkata benar. Karena sungguh, yang bertahan di jalan kebenaran, meski itu membuatnya kehilangan dunia, adalah orang yang sedang didekatkan kepada Allah tanpa terlihat oleh manusia. Jangan ubah lidahmu hanya untuk diterima. Jangan lunakkan kebenaran hanya untuk disukai. Dan jangan biarkan jiwamu berbohong hanya karena kamu takut ditinggalkan. Kejujuran yang kamu ucapkan mungkin membuat mereka menjauh, tapi itu juga yang membuat Allah mendekatkanmu kepadanya. Karena di balik kalimat sederhana yang kamu ucapkan, Allah sedang melihat kemurnian niatmu, kesungguhan jiwamu, dan keberanianmu untuk tidak ikut tenggelam dalam kebohongan yang dianggap normal. Jika tidak ada yang memahami kebenaranmu, jangan kecil hati. Allah sedang mendidikmu, bukan untuk dunia yang mudah berubah, tapi untuk kehidupan kekal, di mana hanya kebenaran yang akan bertahan. Kamu tidak membela diri karena kamu tahu Allah mengetahui segalanya. Ada saatnya,
Kamu difitnah dengan kalimat yang tidak pernah kamu ucapkan. Disalahpahami karena niat baik yang tak mereka kenal. Dituduh, dilabeli, bahkan dilukai. Hanya karena kamu tidak mau ikut berdusta seperti yang mereka lakukan. Kamu bisa saja membela diri. Kamu tahu cara membantahnya. Kamu tahu kata-kata yang bisa membuatmu tampak benar. Tapi kamu diam. Bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena kamu sadar, kebenaran yang dibela oleh Allah jauh lebih kuat daripada kebenaran yang dibela oleh lidah manusia. Diam itu berat, terutama ketika kamu tahu kamu tidak salah, tapi harus menanggung beban seolah-olah kamu bersalah. Namun justru disitulah, Allah sedang mengajarkanmu lapisan terdalam dari kejujuran. Bukan hanya berkata benar, tapi tetap jujur pada niatmu. Bahkan ketika dunia tidak percaya padamu. Dan saat kamu merasa tak seorang pun berpihak kepadamu, ingatlah nasihat dari seorang sufi agung, Syekh Abu Sa'id Al-Kharraz. Kejujuran bukan hanya dalam kata-kata, tapi dalam rahasia yang tak kamu ungkap dan dalam luka yang kamu tanggung sendirian. Itulah kejujuran yang sedang Allah tanam dalam dirimu. Kejujuran yang tidak terlihat dari luar, tapi nyata di hadapan Allah. Kamu mungkin bertanya, apa salahku? Mengapa mereka berpaling dariku? Jawaban itu tidak selalu datang dari manusia, tapi datang dari Allah dalam bentuk ketenangan yang ganjil, yang kamu rasakan meski kamu tak didengar oleh siapapun. Itulah Allah yang memelukmu dalam sunyi, yang meneguhkanmu dalam hening, yang membela kejujuranmu. Bukan di depan mereka, tapi dalam hatimu sendiri. Dunia ingin kamu menjelaskan, mereka ingin kamu membela diri agar terlihat logis. Tapi kamu tidak melakukannya karena kamu tahu yang menyaksikan segalanya adalah Allah, dan kamu tidak perlu mengotori hatimu dengan kata-kata yang tidak lagi kamu butuhkan hanya untuk menyelamatkan wajahmu. Sungguh, diam karena iman jauh lebih kuat daripada bicara karena takut kehilangan citra. Dan ketika kamu tidak membela diri, bukan berarti kamu kalah. Bisa jadi, itulah bentuk tertinggi dari keikhlasan yang sedang Allah tanam dalam dirimu. Karena kamu belajar, kebenaran bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk dijaga. Dan Allah tahu bahwa kamu sedang menjaga sesuatu yang tak terlihat oleh siapapun, yaitu kemurnian hatimu. Syekh Al-Junaid pernah berkata, asal segala kebaikan adalah jujur kepada Allah dalam setiap keadaan, meski seluruh makhluk mengingkarinya. Inilah saat ketika kamu dilatih untuk jujur kepada Allah, meski seluruh manusia meragukanmu. Kamu tidak menuntut dijelaskan. Kamu tidak memaksa dipahami. Karena kamu tahu, kebenaranmu bukan untuk mereka nilai, tapi untuk Allah jaga. Dan di malam-malam ketika kamu menangis sendirian, bukan karena kalah, tapi karena lelah dituduh, Allah menyaksikan air matamu. Bahkan sebelum kamu berkata apa-apa, Dia telah mengetahui apa yang kamu tahan di dalam dada. Cukuplah Allah yang tahu siapa dirimu. Dan jika seluruh dunia berpaling, tidak akan mengubah sedikit pun nilai jiwamu di sisinya. Jangan takut kehilangan dunia karena berkata jujur, dan jangan takut kehilangan citra karena diam di jalan kebenaran. Karena jika kamu menjaga hatimu tetap bersih, Allah sendiri yang akan menjelaskan siapa kamu dengan caranya. Dan bila kamu merasa tidak adil, sadarilah, Allah sedang mendidikmu, bukan untuk menang hari ini, tapi untuk lulus ujian batin yang akan mengangkatmu ke derajat yang tak bisa diraih dengan kata-kata. Jika kamu tidak membela diri hari ini, mungkin karena Allah sendiri yang akan membelamu nanti, dengan cara yang lebih baik dari segala penjelasan yang bisa kamu ucapkan. Kamu tidak menyesal telah jujur, walau tak ada yang menghargai. Ada rasa sepi yang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang jujur, yang tak mendapatkan balasan apa-apa, tidak dipuji, tidak dibela, bahkan tidak dipercayai. Yang kamu lakukan adalah lurus, yang kamu jaga adalah kebenaran, tapi yang kamu terima justru pengabaian. Dan di tengah itu semua,
Kamu mulai bertanya dalam hati, untuk apa aku tetap jujur jika kejujuranku tidak pernah dihargai? Sahabat, pertanyaan itu bukanlah pertanda lemahnya iman. Itu adalah bentuk kelelahan jiwa yang sedang diuji untuk membedakan apakah kamu jujur karena ingin dipuji manusia atau karena kamu malu kepada Allah untuk berdusta. Kejujuran yang tidak dihargai oleh manusia bukan berarti tidak dicatat di langit. Bukan berarti tidak berharga, bukan berarti sia-sia. Bisa jadi, justru karena Allah ingin agar kejujuranmu tetap suci, tidak ternoda oleh riya. Sufi besar Abu Utsman Al-Hiri pernah berkata, kejujuran yang tulus adalah yang tidak merasa butuh untuk dihargai. Kamu jujur, bukan untuk mendapatkan tempat, tapi untuk menjaga agar jiwamu tidak ternoda oleh kebohongan, meski hanya untuk bertahan hidup. Karena saat seseorang mulai menyesal telah berlaku jujur, itu artinya jiwanya sedang ditarik kembali oleh dunia. Dan kamu sedang dilatih oleh Allah untuk terus berjalan di atas jalan kebenaran, meski jalannya sepi dan tak satu pun orang memanggilmu ke sana. Kadang luka dari kejujuran yang diabaikan lebih perih daripada luka dari kebohongan yang dibalas manis. Tapi kamu tahu, kejujuran yang dibalas luka tetap lebih baik daripada kebohongan yang dibalas hadiah. Karena hadiah dunia hanya sementara, tapi luka karena jujur bisa jadi menjadi tanda kemuliaanmu di hadapan Allah yang tidak akan pernah menguap sia-sia. Dan betapa banyak orang yang menyesal karena pernah dusta, tapi sedikit yang menyesal karena pernah jujur. Jikapun ada rasa sesal setelah jujur, itu biasanya bukan karena jujurnya yang salah, tapi karena hatinya masih berharap dunia akan tahu, padahal Allah sudah cukup tahu. Sufi Agung Ibrahim bin Adham pernah berujar, jika engkau berbuat benar dan tak ada yang memujimu, maka ketahuilah, Allah sedang menghapus ketergantunganmu kepada makhluk. Dan mungkin, itulah yang sedang Allah lakukan padamu. Saat kamu jujur tapi tak dihargai, itu bukan karena kebenaranmu kecil, tapi karena Allah sedang membesarkan niatmu agar kamu tidak hidup untuk penilaian dunia. Jangan menyesal karena jujur, karena menyesal karena jujur adalah awal dari terbukanya jalan dusta. Jangan menyerah karena tak dihargai, karena bisa jadi di momen sunyi itu kejujuranmu sedang dilihat oleh langit saat bumi pura-pura buta. Dan ketahuilah, jika kamu terus jujur, meski tanpa apresiasi, meski tanpa validasi, Allah akan mengganti itu semua dengan keteguhan jiwa yang tidak bisa dibeli dengan pujian manusia manapun. Kejujuran yang tidak dihargai adalah pembersihan, bukan hukuman. Pembersihan dari keinginan untuk dipuji, pembersihan dari ketergantungan akan pengakuan, pembersihan dari niat-niat tersembunyi yang kadang kita sendiri tak sadar kita miliki. Maka saat kamu merasa kecewa karena jujur, sujudlah. Bukan untuk mengadukan manusia, tapi untuk menyampaikan kepada Allah, ya Allah, aku masih ingin tetap jujur, meski tak seorang pun tahu, karena aku tak sanggup menipumu. Dan bisa jadi, di hari di mana kamu jujur tanpa seorang pun melihatmu, tanpa seorang pun membalas kebaikanmu, tanpa seorang pun percaya padamu, itulah hari di mana Allah paling mencatatmu dengan penuh cinta. Mungkin dunia diam, tapi Allah sedang berkata dalam rahasianya, inilah hambaku yang jujurnya tidak bergantung pada sorot mata manusia, tapi pada rasa malu kepada Tuhannya. Kamu tidak menjatuhkan orang yang pernah menjatuhkanmu, karena kamu tak ingin menyakiti kebenaran yang ada dalam dirimu. Ada momen dalam hidup, ketika kamu disakiti oleh orang yang kamu perlakukan dengan baik, dikhianati oleh orang yang kamu jujur padanya, dijatuhkan oleh orang yang tidak tahu seberapa keras kamu menjaga kejujuranmu demi mereka. Dan ketika kamu melihat mereka membuka aibmu, memutarbalikkan cerita, berbohong tentang siapa dirimu sebenarnya, kamu punya peluang untuk membalas, untuk menjelaskan, untuk membuka keburukan mereka, agar orang tahu siapa yang sebenarnya jujur, siapa yang sebenarnya menyakiti.
tapi kamu tidak melakukannya. Bukan karena kamu lemah, bukan karena kamu tidak tahu caranya, tapi karena ada kebenaran di dalam dirimu yang kamu tak ingin rusak hanya untuk membalas orang yang sudah merusak citramu. Itulah kejujuran yang paling berat, jujur terhadap dirimu sendiri, bahwa kamu tidak ingin jadi seperti orang yang menyakitimu. Kamu tahu kamu bisa melawan, tapi kamu juga tahu, jika kamu membalas dengan cara yang sama, maka kamu akan mengkhianati nilai kebenaran yang selama ini kamu jaga. Dan mungkin orang-orang akan berkata, "Kenapa kamu diam saja? Kenapa kamu tidak membela diri?" Mereka tidak tahu bahwa kamu tidak sedang menjaga reputasimu, tapi sedang menjaga cahaya dalam hatimu, agar tidak padam karena dendam yang kamu benarkan sendiri. Karena ada satu bentuk kejujuran yang hanya bisa dilakukan oleh jiwa-jiwa yang Allah kuatkan, yaitu ketika kamu jujur dalam hatimu bahwa kamu tak ingin menyakiti siapapun, bahkan orang yang menyakitimu. Itu bukan kelemahan, itu bukan keluguan, itu adalah kekuatan yang sangat dalam. Karena hanya hati yang telah dibersihkan yang bisa mengalahkan keinginan untuk membalas. Dan kamu sedang memegang itu. Di tengah dunia yang penuh dengan balas dendam dan saling membuka aib, kamu memilih untuk tidak menyentuh lumpur itu. Karena kamu tahu, dalam membalas ada harga yang dibayar, yaitu kekudusan hati yang kamu jaga selama ini. Dan kamu sadar bahwa membalas mereka berarti kamu harus mengorbankan bagian dari dirimu yang jujur, dan kamu tak sanggup melakukannya. Sufi Agung Syekh Abu Madian pernah berujar, "Bukanlah orang yang kuat itu yang mampu membalas setiap kezaliman, tapi yang tetap menjaga hatinya jernih meski ia bisa membalasnya kapanpun." Kamu tahu betul isi luka di dalam dirimu, tapi kamu juga tahu Allah lebih tahu isi hatimu, dan kamu ingin menjaga satu hal itu. Ya Allah, aku ingin tetap bersih, biar Engkau saja yang membalas jika Engkau memang kehendaki. Dan benar saja, hatimu mungkin terluka, tapi kamu masih bisa tidur dengan tenang, karena kamu tidak menambahkan dosa baru ke dalam hidupmu hanya karena ingin dunia tahu siapa yang benar. Kamu memilih diam, bukan karena kamu tak tahu apa-apa, tapi karena kamu tahu menjaga kebenaran di dalam dirimu lebih penting daripada membuktikannya kepada manusia yang belum tentu peduli. Luka yang tidak kamu balas dengan keburukan, akan Allah balas dengan ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Dan bisa jadi, di saat kamu diam dan memaafkan, Allah sedang memuliakanmu diam-diam. Sahabat, jika kamu pernah berada di titik itu, menahan diri dari membalas, memilih untuk tidak membuka aib siapapun, bahkan ketika kamu dijatuhkan oleh mereka, maka ketahuilah, Allah sedang mengajarkanmu sebuah tingkatan jujur yang hanya bisa dicapai oleh hati yang telah dipisahkan dari keinginan untuk menang. Kamu tidak ingin menang, kamu hanya ingin tenang, dan itu cukup. Kamu tetap konsisten, meski tak ada apresiasi. Tak ada yang lebih sunyi dari kejujuran yang tidak dikenali. Kamu jujur dalam pekerjaanmu, tapi orang lain yang mendapat pujian. Kamu menolak melakukan hal yang curang, tapi justru kamu yang dianggap lambat, kaku, terlalu kaku dalam prinsip. Kamu menjaga integritasmu, tapi kamu seperti tidak dianggap penting. Sampai akhirnya kamu mulai bertanya dalam hati, untuk apa aku bertahan di jalan ini jika tidak ada yang melihatku? Tapi sesungguhnya sahabat, itu bukan karena kamu tidak penting, tapi karena Allah sedang menyembunyikan nilai dirimu agar hanya Dia yang menilainya langsung. Dia sedang menjaga kejujuranmu dari godaan ria, dari kecanduan validasi, dari cinta kepada pengakuan. Karena jika semua orang tahu bahwa kamu jujur, dan jika semua orang langsung mengangkatmu karenanya, bisa jadi hatimu akan berubah. Bukan karena kamu jahat, tapi karena fitrah manusia memang mudah tertarik pada pujian. Dan pujian bisa merusak kejujuran lebih cepat daripada kebohongan.